Kembali lagi sama aku, Savana Dananiro, dalam mata kuliah Public Speaking pertemuan ke-7. Jadi nih teman-teman, kalian semua pernah nggak sih latihan pidato udah berkali-kali, atau presentasi, atau kalian ketika berbicara di depan umum gitu ya, di depan para audiens gitu ya, tapi pas tampil kalian tuh malah ngeblank kayak wifi yang lemot gitu ya. Terus di teman-teman ya, tenang aja, aku di sini juga pernah kok, pasti. Aku itu sering grogi, terus sama kata-katanya pun aku kadang acak-acakan juga gitu ya. Tapi dari situ teman-teman ya, aku belajar terus belajar. Ternyata ada beberapa cara dan banyak cara biar tampil kita makin oke dan gak bikin audiens sampai mikir, nih orang ngomong apa ya. Jadi nih teman-teman ya, di video Lini Journal kali ini aku mau sharing-sharing nih tentang 3 hal yang penting sehingga bisa membantu kita lebih siap dan pede waktu ngomong di depan umum. Cus, langsung aja kita kepoin. Nah teman-teman, dalam proses mempersiapkan sebuah pidato atau presentasi ya, jadi ada beberapa langkah penting nih yang perlu kita perhatikan agar penyampaian pesan dapat berlangsung efektif dan menarik tentunya. Langkah pertama teman-teman yang sangat krusial adalah mempersiapkan dan latihan ya pasti. Dalam tahap ini ya teman-teman, kita perlu menyusun materi dengan matang, memilih kata-kata yang tepat, serta merancang gaya bicara yang sesuai dengan audiens yang akan kita hadapi tentunya. Tidak hanya itu teman-teman ya, latihan yang dilakukan secara berulang juga akan sangat membantu dalam membangun rasa percaya diri kita, menghindari gugup, dan melancarkan penyampaian pada saat kita presentasi gitu ya. Selanjutnya teman-teman, ada merekam dan mengevaluasi penampilan kita sendiri, merupakan strategi yang sangat bermanfaat teman-teman ya. Dengan melihat rekaman diri kita saat berpidato, kita bisa lebih objektif dan menilai kemampuan kita ini sampai mana sih. Kadang teman-teman ya, ada kesalahan kecil yang terlewatkan saat latihan, seperti intonasi yang datar, ekspresi wajah yang kurang hidup mungkin ya, atau penggunaan kata-kata yang kurang tepat. Melalui evaluasi dari rekaman tersebut teman-teman ya, kita dapat mengidentifikasikan bagian-bagian yang perlu diperbaiki sebelum tampil di hadapan publik yang sesungguhnya. Terus ya teman-teman, yang ketiga atau yang terakhir, nah yakni meminta umpan balik atau feedback ya teman-teman ya, dari orang lain tentunya, seperti teman, dosen, atau mentor gitu ya, kepada sasaran yang akan kita presentasikan gitu. Terus pendapat dari pihak eksternal juga teman-teman ya, seringkali memberikan perspektif yang berbeda dan berguna. Mereka bisa melihat hal-hal yang sangat tidak bisa kita sadari gitu ya, baik dari segi gaya bicara, tata bahasa, maupun cara untuk membangun koneksi dengan audiens tentunya. Lalu teman-teman ya, feedback atau umpan balik ini bisa menjadi bahan perbaikan yang sangat berharga demi meningkatkan kualitas komunikasi kita, demi meningkatkan kualitas kepercayaan diri kita, demi meningkatkan kualitas materi kita, presentasi kita. Dengan menggabungkan 3 langkah tadi ya teman-teman ya, persiapan dan latihan yang konsisten, evaluasi yang melalui rekaman, serta menerima masukan-masukan atau kritikan-kritikan dari orang lain, kita dapat menjadi komunikator yang lebih baik. Terus teman-teman ya, selain kita menjadi komunikator yang lebih baik, kita juga akan lebih percaya diri dan mampu menyampaikan pesan dengan lebih efektif tentunya. Semua proses ini adalah bagian penting dalam perjalanan pelajaran gitu ya. Terus ya teman-teman, yang paling utama dalam hal pengembangan keterampilan public speaking dan komunikasi interpersonal ini yang baik, tentunya kita membutuhkan latihan dan yang terus menerus gitu.
Nah, sebagai penutup, mungkin cukup segitu sharing dari aku. Semoga bermanfaat dan bisa bikin kalian makin jago ngomong di depan umum. Karena kita masih sama-sama belajar teman-teman ya tentunya. Jangan lupa senyum karena senyum itu gratis. Tapi efeknya bisa ngalahin presentasi saya ini yang agak blak-blakan. Bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.